Pemirsa, usai memberikan kesaksiannya dalam persidangan, Yusuf Kalla menjawab pertanyaan wartawan tentang SMS yang dikirimkan oleh Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani, tentang dana talangan Bank Senturi. Kita simak sama-sama. Tanya, mana SMS yang kau kirim kepada saya? Tapi beliau, Ibu Sri Mulyani tidak bisa menjawabnya. Bukan dikatakan salah. Kalau Anda lihat pembicaraan bahwa kalau begini Ibu Sri Mulyani bisa mati berdiri, itu kan berarti salah kan? Masa orang senang mati berdiri, enggak kan? Baik, saya ke Pak Januar dulu untuk kembali mendiskusikan persoalan ini. Pak Januar, masih bersama kami? Ya. Ya, kalau misalnya kita ambil perspektif yang disampaikan dari Pak Kudri tadi, ini kita bicara antisipasi dampak psikologisnya. Apakah memang itu bisa menjadi entry point masuknya akhirnya terjadi kasus Senturi yang kalau tadi saya pinjam istilah ini hanya perahu untuk kepentingan-kepentingan lain? Oke, gini ya. Kalau soal efek psikologis ya, ketika ini diambil alih oleh FPJP dan kemudian diambil lagi oleh KKSK dalam bank gagal, ternyata tidak memberikan dampak psikologis mereda. Karena malah terjadi ras kan. Kalau sekarang pakai asumsi bahwa uang 6,7 itu diambil oleh nasabahnya. Berarti kan apa yang dituju dari efek psikologis tidak tercapai. Kalau terhadap perbankan lain, saya memiliki keyakinan pada waktu itu mau kemana dananya. Berbeda dengan 98. Kalau 98 epicentrum krisisnya di kita. Kalau pada waktu itu epicentrum krisisnya di negara maju. Katakan saya juga mau mengalihkan ke Singapura. Singapura sendiri pada waktu itu mengalami juga gagal bayar karena bank-bank di Singapura memiliki instrumen yang menjadi pusat krisis, yaitu instrumen-instrumen yang ada di Wall Street. Jadi kalau menurut saya pada waktu itu efek psikologis kemana? Yang terjadi adalah ketidakpercayaan terhadap bank kecil, bahwa bank besar menerima manfaat. Nah, kalaupun itu mau diatasi, kan sebetulnya bisa saja Bank Indonesia pada waktu itu memilih memberikan jaminan terhadap pelaksanaan pasar uang antar banknya ataupun kredit antar banknya. Jadi dia memberikan jaminan kalau bank kecil misalnya ngambil, bank besar boleh ngambil. Tapi kan itu tidak ditempuh. Jadi kalau menurut saya dari sisi efek psikologisnya tidak cukup akurat. Tapi kalaupun sekarang mau dikatakan, kalau sudah tahu psikologisnya tidak cukup akurat, yang dikatakan oleh Pak JK tadi, Pak JK mengatakan bahwa Bu Sri Mulyani melaporkan bisa mati berdiri. Apakah itu senang? Nah itu kan persoalan loh di situ. Jadi ketika tahu ada persoalan, kenapa terus dibiarkan sampai membengkak? Menurut saya itu entry point-nya. Sehingga akhirnya di situ bisa digali sebetulnya siapa yang bermain gitu. Siapa yang bermain, Pak Januar? Ya, Mas. Ya itu ya ini yang harus dibuktikan oleh Tipikor ini. Karena kalau melihat cuman debat sistemik, debat psikologi, saya rasa Senturi ini dari mulai pansus, dari mulai segala macam kita udah terlalu sering berdebat. Jadi kalau menurut saya sih kalau di Tipikor ini, kalau kita ingin hukum jadi panglima harusnya kan fokus ke sana kalau menurut saya. Jadi fokus kepada bahwa kenapa sih terjadi pembiaran, kenapa misalnya sudah tahu bahwa angkanya tidak valid. Kenapa katakan saja hanya diberikan waktu 4,5 jam. Tapi kan ketika dananya nambah lagi sudah tidak 4,5 jam kan. Pak Januar, itu sudah berlangsung antar hari. Di situ kan harusnya yang digali gitu. Ini seperti sinetron berseri yang tak kunjung usai, entah kemana akhir cerita. Tapi kalau kita tadi pinjam statement Pak JK terkait dengan SMS yang tidak diterima, bicara soal mekanisme pelaporan. Apakah ketika wakil presiden kala itu yang merasa tidak dilaporkan, berarti tidak bisa atau tidak berhak bertanggung jawab? Begini, kalau saya lihat secara politik birokrasinya, ini kan yang ingin disampaikan bahwa Pak JK pun terlibat dalam keputusan. Dari sisi Pak JK mengatakan saya bagaimana mau terlibat dalam keputusan karena keputusan sudah diambil. Itu kan, karena kan yang dilaporkan Pak JK bailout-nya sudah dilakukan. Jadi kalau menurut saya sih sebetulnya yang ingin dilakukan secara politik birokrasi bahwa ingin membawa turut serta dari Pak JK-nya. Tapi Pak JK sendiri mengatakan, loh saya kan dilaporkan setelah diambil bailout-nya gitu. Artinya tapi kan itu sudah perspektif politiknya lebih kental. Betul, tapi kan kalau mau dieksplorasi terhadap Pak JK-nya sendiri, kalau kita juga ingin
ingin sejajar ya, ingin ada kesetimbangan. Yang dieksplorasi ke Pak JK pada waktu itu kan sudah dilaporkan yang pertama kali KSSK kasih, kemudian kan Robert Tantular ditangkap atas perintah Pak JK, kemudian kan LPS membengkak terus. Nah, yang pasti ditanyakan kenapa Pak JK tidak menyetop, tapi pasti kalau ke sana kan pertanyaannya Pak JK pasti ngomong bahwa saya bukan presidennya, kan nggak akan ke sana Mas gitu. Iya, baik, betul. Ini menarik. Saya ke Pak Kudri dulu. Ini bicara soal siapa presidennya atau siapa wakil presidennya, yang wakil presiden yang dulu sama wakil presiden yang sekarang, kira-kira ada kaitannya nggak sih, Pak? Wah, itu susah ya, saya kira ya, itu kita kan berandai-andai lah ya. Jadi saya kira kita kembali aja kepada permasalahan pada waktu itu. Kenapa Pak JK harus dilaporkan, ya kan? Karena Pak JK itu kan waktu itu presiden ad interim, karena presidennya sedang itu tidak di luar. berada di dalam negeri. Jadi secara faktual pemimpin yang tertinggi pada waktu itu adalah Pak JK sebagai ad interim presiden. Nah, sekarang permasalahannya kan seperti dikatakan oleh Reinhard adalah sebenarnya Pak JK ini kan tadinya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba harus dilaporkan. Tapi katanya yang kita dengar itu, katanya juga ada komunikasi dengan presiden di luar negeri ini kan. Nah, sekarang pertanyaannya apa fungsinya wakil presiden kalau memang dikomunikasikan ini kan gitu loh kan. Nah, jadi Pak JK itu juga kalau dari Pak JK minta, atau yang memberi kewenangan kepada wakil ad interimnya waktu itu sebenarnya untuk mencari apa ya, semacam apa bahasa hukumnya tuh Pak, kalau ketika Anda tidak berada di sebuah lokasi kejadian? Oh, apa alibi gitu? Alibi? Nah, enggak, ya bukan ya. Jadi begini, tapi memang ini kan mekanisme yang udah diatur menurut undang-undang ya. Apabila presiden keluar negeri, maka pejabat yang tertinggi itu adalah wakil presiden. Iya betul. Tapi artinya ini tanggung jawabnya kan? Dalam masalah FPJP ini, menurut undang-undang yang menurut peraturannya, ya kan, sebenarnya presiden dan wakil presiden itu tidak langsung. Cuman waktu itu adalah LPS itu adalah bertanggung jawab kepada presiden menurut undang-undang LPS ini. Karena kan LPS ini yang mau membail out ini. Ya kan dia harus melaporkan kepada atasannya. Ketua LPS itu atasannya adalah presiden. Nah, jadi dalam hal ini sebenarnya Pak JK ini ya karena dia sedang menjabat acting lah ya, sebagai acting presiden pada waktu itu, dia dilaporkan pada ini. Nah, jadi dalam konteks itu ya kan, memang Pak JK ini merasa dibilang kok waktu diputuskan saya ini tiba-tiba saya di veta kompli. Ada keputusan tidak dilibatkan, sudah keputusan, pas hari kemudian baru dilaporkan. Apakah misalnya Pak JK harus ditanggung jawab untuk tanggung jawab? Nah, jadi saya kira persoalan artinya sebenarnya kalau bicara regulasi tanggung jawab itu di tangan presiden. Menurut undang-undangnya presiden. Oke, baik. Kita bahas di segmen berikutnya, Pak Kudri. Pemirsa, kami segera kembali, tetap bersama kami.